Salam saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di acara Bisik. Memang acara Bisik kurang lebih 3 bulan tidak tayang oleh karena beberapa hal. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan boleh menolong kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Saudaraku, hari ini tema Bisik itu adalah keluarga yang memberi persembahan. Nanti kita akan kupas dengan asik dengan bincang-bincang yang ada bersama narasumber yang sudah hadir hari ini, Pendeta Yohanes Kote. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak ya? Kabar baik. Puji Tuhan. Menarik sekali dan Pak Kote semangat, sehat, kuat semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Asik, puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara Bisik hari ini, kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Tuhan menolong kami, memberkati kami sampai saat ini. Baik kami sebagai pembawa acara bahkan narasumber dan semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Doa kami Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan urapi kami sehingga acara ini memberkati kami baik pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku dimanapun kita berada saat ini. Pak Kote, siap. Ini berbicara tentang persembahan hari ini Pak yang akan kita kupas. Ada orang yang mengartikan persembahan itu secara umum berdasarkan pola pikir mereka. Tapi hari ini bolehkah Bapak sampaikan makna atau arti persembahan itu secara umum, bahkan lebih penting lagi secara alkitabiahnya Pak. Terima kasih Pak Pendeta Coki pada kesempatan ini. Menurut saya persembahan itu memiliki makna yang luas, tetapi menurut Kamus Bahasa Indonesia salah satu pengertian dari persembahan adalah pemberian kepada orang terhormat. Nah, ketika pemberian itu diberikan kepada orang yang terhormat dalam konteks bahasa Indonesia, ini artinya bukanlah sembarang orang. Dan ketika kita kaitkan persembahan dalam pengertian kepada orang yang terhormat dalam pengertian ibadah di gereja, maka tentunya ditujukan kepada Tuhan yang adalah pemilik alam semesta ini. Bukan kita menyogok, bukan karena Tuhan miskin, tidak. Tetapi bagian dari sikap yang sangat penting ketika kita pahami dalam konteks perjanjian lama maupun perjanjian baru. Untuk itu saudara dan Pak Coki, ada 4 makna dalam hubungan dengan memberi persembahan. Yang pertama itu adalah memberi persembahan oleh karena bagian dari sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pemberian ucapan syukur ini misalnya Kain dan Habil dalam perjanjian lama, kitab Kejadian. Mereka sesuai dengan profesinya, mereka mengumpulkan hasilnya, kemudian mereka membuat persembahan kepada Tuhan dalam bentuk membakar korban persembahan itu kepada Tuhan. Nah, itu adalah ucapan syukur. Karena Tuhan pemberi berkat, pemberi rezeki. Dan itu sangat menarik dalam hubungan dengan hal memberi makna, memberi persembahan. Kemudian yang kedua, sadar bahwa persembahan atau harta kekayaan yang diterima, yang dimiliki, yang didapatkan, sumbernya adalah dari Tuhan. Itu sumber. Maka bukan dari usaha pribadi secara manusia. Memang betul, pasti kerja, capek, mengeluarkan keringat untuk mendapatkan hasil.
Tapi ketika seseorang memberi persembahan kepada Tuhan dalam konteks bergereja, beribadah, maka di sini sebenarnya memberikan pengertian makna, sadar bahwa sumber pemberi berkat itu adalah dari Tuhan. Ya, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tidak mementingkan diri sendiri. Artinya apa yang dimiliki, apa yang didapatkan dari Tuhan, sumbernya bukanlah hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi dapat diberikan, disalurkan melalui tempat yang tepat, media yang tepat, dan selanjutnya diberikan kepada orang lain. Ya. Dan itulah makna memberi persembahan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dalam bahagian ini sebenarnya mempunyai makna. Memberi persembahan berarti taat kepada perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, supaya tersedia makanan di rumahku. Itu salah satu bagian dari makna persembahan. Okay. Mentaati perintah Tuhan. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan dari sisi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Baik, menarik sekali. Saudara, ini menarik sekali. Kalau kita tadi pahami bahwa ada 4 hal ya Pak Kote ya. Betul. Ada 4 hal. Satu, persembahan itu berbicara mengucap syukur. Ya. Yang kedua, persembahan itu berbicara kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Betul. Dari Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kita tidak menyombongkan diri. Kita Ya. menyadari bahwa sekali lagi itu adalah dari Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan itu, Ya. kita menyadari dan kita taat bahwa Ya. itu adalah perintah Tuhan. Betul. Bisa enggak Pak Kote kalau saya katakan, kalau kita berbicara tentang persembahan, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan persembahan. Oh, sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Itu artinya saudara, ini menarik. Kalau berbicara persembahan itu adalah prinsip hidup yang memang kita harus berikan. Dan bagian dari pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yes. Ini satu standar yang sangat luar Iya. biasa. Saudara, ini menarik. Itu poin pertama Pak Kote. Betul. Sekarang poin kedua, selain persembahan tadi kita juga pernah mendengar yang namanya perpuluhan. Artinya perpuluhan itu 1/10. Iya. Yang saya tahu 1/10 itu penghasilan kita seberapapun itu kita berikan kepada Tuhan. Iya. Benar ya Pak? Betul. Kalau dalam konteks keluarga nih Pak, bagaimana cara kita bisa menerapkan 1/10 itu bagi keluarga? Artinya anak pun mengerti, istri pun mengerti bahwa kita harus juga memberikan persepuluhan itu untuk Tuhan. Gimana Pak? Mungkin sebelum kita menjawab saya menjawab pertanyaan dari Pendeta Rajoki Aman Sinaga pada saat ini, sebenarnya perlu kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Oke. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang 10, tadi saya sudah kalimatkan dalam bagian itu, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumahku supaya tersedia, atau ke dalam perbendaharaanku supaya tersedia makanan di rumahku. Ini artinya bahwa perintah ini haruslah ditaati, dijalankan. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi siapapun yang percaya kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Yahweh, ia patut bersama keluarganya memberi persembahan persepuluhan sesuai dengan hasil yang mereka terima. Itu yang dimaksudkan, Pak. Oke, betul ya Pak ya. Dia sudah menyadari bahwa
Apa yang dia terima itu dari Tuhan, Betul. maka dia juga harus tunduk pada perintah Tuhan dan Perintah harus Tuhan. mengembalikan 10% untuk Tuhan. Kan Dan begitu ya, Pak? melibatkan anggota keluarga. Betul, saya sangat setuju sekali. Saudara, ini materi ini adalah nilai yang sangat tinggi juga sebagai orang Kristen, baik berkeluarga maupun kita bisa menerapkannya untuk anak-anak kita. Yang ketiga, Pak Kote, tadi kita sudah belajar makna persembahan. Betul. Ada 4 hal penekanan di dalamnya. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang persepuluhan. Betul. Penegasan lagi, Pak, seberapa penting persembahan ini kita harus lakukan. Bagi saya, persembahan persepuluhan atau persembahan yang sifatnya umum Ya, adalah kewajiban setiap anggota keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mempersembahkan hidupnya ya, untuk umat manusia. Maka apa yang harus dibuat? Ya, keluarga harus memberi. Bukan berarti menyogok Tuhan, bukan berarti Tuhan miskin, tidak. Tuhan itu kaya. Tapi bagian dari pokok pengertian yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang sangat penting dalam bagian pembahasan kita pada hari ini. baik. Ini menarik dan memberikan sebuah nilai penegasan bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau kami bertanya nih, Pak, persembahan itu apakah cuma berupa uang? Oh tidak, Pak. Oh gitu ya. Persembahan itu selain uang, persembahan bisa berupa benda, tapi juga lebih daripada itu menurut perjanjian baru. Persembahan itu bisa juga mempersembahkan hidupnya, dirinya, Ya, pribadinya. oke. Dan Rasul Paulus menggunakan istilah persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Sejati. Oke. Itu. Baik, saya mulai mengerti, mulai paham. Ternyata dari bagian ini pun kita belajar bahwa persembahan yang sejati, persembahan yang seutuhnya itu adalah diri kita. Diri kita. Baik. Mari Tapi sama-sama. juga jangan lupa Pak Coki, Iya, persembahan itu bukan hanya masalah materi, iya, uang, tapi juga waktunya untuk Tuhan. betul. Jadi ada waktu untuk Tuhan. Jangan semua waktu dipakai. Padahal katanya memberi persembahan. Lalu uangnya yang dikirim ke gereja, Betul. orangnya nggak mau beribadah kepada Tuhan, itu juga salah. Saya boleh Tapi waktunya harus juga diberi untuk Tuhan. Saya boleh garis bawahi, Pak. Betul. Maka kita harus punya quality time bersama Betul. Tuhan. Amin. Saudara garis bawahi ya, kita harus punya quality time bersama dengan Tuhan. Ya, yang selanjutnya Pak Kote, ini semakin menarik nih ya, Pak. Betul. Bincang-bincangnya ini semakin menarik. Pak, maaf ya. Apa kira-kira? Gini, Pak. Tadi saya pikir Bapak juga berkeluarga sudah lama. Usia pernikahan berapa tahun, Pak ya? Kami menikah tahun 1996. Berapa tahun itu Pak Coki? 1996. Berarti sekitar berapa itu, Pak? Ini berapa ya? 26. Benar, Pak? Ya, mungkin sekitaran begitu ya. Sekitar 26 tahun berkeluarga. Pak, bagaimana cara Bapak dalam keluarga bisa menerapkan persembahan persepuluhan ini untuk Tuhan? Setiap bulan apapun yang kami dapat 10% untuk Tuhan Oke. berupa uang. Oke. Tapi juga setiap hari kami punya waktu untuk Tuhan. Oke. Renungan, baca Alkitab, Ya. firman Tuhan Ya. sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Ya. Yang saya lagi doakan adalah kalau itu hubungan dengan anak, apakah ada anak yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan? Ya. Ini lagi doakan Oke. supaya Tuhan buka jalan ke depan. Ada persembahan dari seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga. Oke, kita Kira-kira doakan ya Pak ya. Terima kasih Pastinya doanya. kerinduan ini pun Tuhan dengar
dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Betul. Pak, kalau begitu adakah dampak? Kan tadi ya Pak ya, kalau waktu terima berkat, pertama itu adalah kita siapkan, sisihkan 10% memang itu miliknya Tuhan. Ya. Adakah dampak Pak yang Bapak rasakan dalam keluarga ketika kita taat pada memberikan persembahan ini? Dampak yang sangat terasa dalam kehidupan kami sebagai keluarga adalah tiap-tiap bulan selalu cukup. Puji Tuhan. Itu dampak. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Cukup. Cukup. Itu artinya Tuhan memberi hikmat untuk mengelola berkat yang kita terima sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Saudara, menarik bukan? Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu hidup kita, persepuluhan, dan banyak hal seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang namanya kata cukup. Cukup. Kalau saya tambah satu lagi Pak. Silakan Pak. Selain cukup, ada yang namanya damai. Amin. Cukup, tidak lebih tidak kurang, tapi di dalamnya ada Damai. Woi, puji Tuhan, cukup damai. Ini menarik sekali. Saudara, hari ini kita dibawa pada sebuah pemahaman yang begitu jelas bahwa apa? Persembahan itu harus kita berikan kepada Tuhan. Waktu quality time kita juga harus ada dengan Tuhan. Betul. Dan ingat, ketika kita memberikan persembahan, ada cukup dan ada damai. Ada damai. Ada damai dalam Ada hati, sukacita. ada sukacita dalam keluarga. Iya. Dan itu menarik sekali saudara. Yang terakhir Pak Kote, ini Silakan. sebenarnya waktu kita kurang panjang ini kan, tapi tidak apa-apa. Lain waktu kita bertemu kembali di Betul. acara-acara yang lain. Pak, bolehkah Bapak memberikan, kalau ini saya sebut closing statement, atau nasihat, atau wejangan untuk semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka dalam pribadi maupun keluarga boleh terlibat dalam persembahan yang ada. Terima kasih. Saudara sekalian, dalam hubungan dengan keluarga yang memberi persembahan, maka marilah kita memberi bukan karena terpaksa, melainkan sukarela atau sukacita dan rela kita memberi kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberkati seluruh kesehatan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, karena prinsip-prinsip tadi. Ada damai dampaknya, ada sukacita, tapi ada perkataan cukup. Tidak lebih, tidak kurang, tapi selalu cukup. Dan itu prinsip dalam Alkitab. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau terima hari ini. Berarti tidak pusing untuk hari esok. Demikian closing statement dari saya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Kote untuk hari ini. Saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa acara hari ini membuat kita lebih paham, kita mengerti dan kita diteguhkan bagaimana kita memberi kepada Tuhan, dan di dalamnya ada dampak-dampak yang baik bagi kita, bagi keluarga kita tiap-tiap waktu. Terima kasih saudara, terima kasih Pak Kote untuk kebersamaan kita. Saudara, kita akan akhiri kegiatan atau acara kita hari ini. Minta Pak Kote bisa berdoa menutupnya di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh membahas sebuah topik keluarga yang memberi persembahan. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan, pembahasan hari ini, memberkati semua saudara-saudara yang mendengar atau yang menonton siaran ini. Dan mereka diberkati untuk hidup tetap taat kepada perintah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semua.